Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 696. Stefan berjalan menuruni tangga dengan ekspresi gembira. Kalau ada orang yang mendekatinya, orang itu pasti bisa mendengarnya menyenandungkan lagu dengan suara kecil. Setelah sekian lama menikah, dia akhirnya menjadi suami sejati. Dia berjalan ke dapur, mengambil celemek dari pengait di belakang pintu, dan memakainya. Lalu, dia membuka kulkas, melihat bahan-bahan masak di dalamnya, dan mengeluarkan sayuran yang akan dia gunakan untuk beberapa hidangan yang ingin dia masak. Dia akan membuat sup yang bagus untuk wanita. Setelah menyiapkan bahan untuk membuat sup tersebut, dia memasukkannya ke dalam panci dan mulai merebusnya. Kemudian, dia baru mencuci beras dan memasak nasi. Setelah memikirkannya sebentar, dia menghubungi Pak Arif. Ketika Pak Arif mengangkat telepon, dia memerintahkan, "Pak Arif, tolong suruh orang untuk mengantarkan udang hidup yang masih segar kemari. Aku sudah melihat bahan makanan di kulkas, nggak ada seafood yang segar. Sayuran lain sih tidak masalah, tapi makanan favorit Olivia, udang, harus ada." Dan Stefan dan Non Olivia belum makan. Pak Arif berkata, dan Stefan seharusnya menyuruh Bilesti pulang duluan, supaya bisa menyiapkan makan malam untuk dan Stefan dan Non Olivia. "Nggak apa-apa makan kemalaman sedikit. Aku nggak lapar. Olivia juga ada makan cemilan di kantor tadi." "Oke, kalau begitu aku akan menyuruh orang untuk mengantar udang yang masih hidup ke sana sekarang. Mungkin setengah jam lagi baru sampai." Stefan tidak keberatan. Udang mudah dimasak, jadi dia akan memasaknya di urutan terakhir. Dia masak sayuran lainnya saja dulu. Stefan, yang sudah lama tidak memasak sendiri, menyiapkan berbagai bahan makanan sambil menyenandungkan lagu dengan suara kecil. Dia berencana untuk memasak beberapa hidangan terbaiknya untuk memberi makan istri tercintanya. Saat ini, Stefan sangat berterima kasih kepada neneknya. Karena didikan nenek terhadap mereka berbeda dengan keluarga kaya lainnya. Mereka 9 bersaudara bisa memasak karena disuruh belajar oleh nenek. Dia curiga neneknya ingin melatih mereka menjadi koki, sehingga dia bisa mengambil hati istri mereka karena pintar memasak. Kalau mereka bisa menaklukkan lidah istri mereka dan membuat istri mereka hanya ingin memakan masakan mereka, istri mereka jadi tidak bisa meninggalkan mereka. Di saat Stefan sedang menyiapkan makan malam untuk Olivia di dapur, Olivia masih berada di dalam kamar. Saat ini dia sedang berbaring di dalam bathtub, berendam air panas dan merasa jauh lebih nyaman. Kring, kring, kring. Ponsel di sampingnya berdering. Kakaknya yang menelepon. Olivia menjawab dengan cepat. "Olive, apa kamu dan Stefan sudah sampai di rumah?" "Kakak sangat sibuk, sampai nggak punya waktu untuk melihat pesan yang masuk dan nggak membalas pesanmu. Kami sudah sampai sore tadi, Kak." "Kakak sudah makan belum? Mana Russell? Aku kangen sama Russell." Odelina tersenyum dan berkata, "Russell lagi kakak gendong di punggung, nih. Kakak belum makan. Kakak baru saja kembali dari toko, beli makanan dulu, lalu pulang. Ini sudah mau sampai rumah." "Sampai di rumah, lalu masak. Mana Bilesti? Kamu dan Stefan gak ada di rumah, jadi aku menyuruh Bilesti untuk membantu kalian menjaga rumah kalian, juga membantumu merawat hewan peliharaan dan bunga-bungamu. Aku bisa sendiri di sini." Meskipun lingkungan di Lotus Residence sangat aman, adik dan suami adiknya sedang tidak ada di rumah. Odelina masih tidak tenang, jadi dia menyuruh Bilesti untuk pulang dan berjaga di rumah mereka. "Sudah semalam ini, Russell pasti kelaparan," ujar Olivia, kasihan pada kakaknya. "Aku ada masak bubur ayam untuk Russell hari ini," lalu memasukkannya ke dalam wadah dan membawanya ke toko. "Kalau dia lapar, aku memanaskannya dan memberinya makan. Dia sudah kenyang sekarang." Odelina menggendong putranya dan menaiki tangga sambil menjinjing sayuran yang dia beli. Dia agak kelelahan. Untungnya,
Dia sedang diet akhir-akhir ini, setiap hari selalu berlari pagi. Ditambah lagi, dia sering pergi ke sana kemari untuk urusan tokonya akhir-akhir ini, jadi fisiknya meningkat karena banyak bergerak. Dia tidak seperti dulu lagi, yang pasti akan kelelahan dan hampir kehabisan napas kalau harus menaiki tangga seperti ini. Kak, kalau begitu, cepatlah masak. Aku akan ke sana besok. Olivia tidak ke sana dulu malam ini. Oke, kakak juga sudah sampai rumah kontrakan, dan mau masak dulu. Odelina sampai di depan rumah kontrakannya. Dia mematikan telepon itu, mengambil kuncinya dan membuka pintu rumah, lalu masuk sambil masih menggendong anaknya di punggung. Bab 697. Setelah berbicara dengan kakaknya di telepon, Olivia merasa jauh lebih nyaman. Dia berdiri dan keluar dari bathtub. Suaminya yang tercinta, Stefan, sudah menyiapkan pakaian untuknya tadi sebelum dia mulai mandi. 10 menit kemudian, Olivia turun ke bawah. Di bawah sangat sunyi. Ketika tinggal di Lotus Residence saja, dia sudah merasa rumah mereka sepi dan sunyi. Stefan biasanya pulang malam, jadi dia bahkan tidak punya teman untuk diajak bicara kalau sudah pulang ke rumah. Karena itulah dia ingin memelihara hewan. Belakangan, mereka memperkerjakan Bilesti, sehingga rumahnya jadi sedikit hidup. Namun ternyata, villa yang Stefan beli bahkan jauh lebih besar dari Lotus Residence. Jadinya lebih hening karena cuma mereka berdua yang tinggal di sini. Ketika turun ke lantai 1, dia baru bisa mendengar suara di dapur. Olivia berjalan ke sana dan melihat Stefan sedang memasak dengan serius. Dia tidak mengganggu pria itu, hanya bersandar di pintu dapur dan mengamati pria itu. Ketika sedang serius mengerjakan sesuatu, suaminya ini terlihat sangat tampan. Namun, pria ini memang selalu tampan. Ketika mengamati pria itu, Olivia terpikir akan sesuatu. Dia segera mengeluarkan ponselnya, mengklik aplikasi Instagram, masuk ke story, lalu merekam Stefan dan memasukkannya ke story dengan teks, "Punggung pria yang sedang menyiapkan makan malam untukku ini sangat tampan." Setelah memposting video itu, dia mengkliknya untuk menontonnya sendiri. Stefan mendengar suara video itu, menolehkan kepalanya dan melihatnya. Stefan mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa kamu nggak berbaring lebih lama? Aku belum selesai memasak. Sudah lapar." Karena sudah ketahuan Stefan, Olivia berjalan ke dapur, mencondongkan tubuh ke depan, melihat sayur yang sedang dimasak pria itu. Dia melanjutkan, "Aku nggak bisa berbaring karena lapar. Kita hanya berdua, nggak perlu memasak terlalu banyak. 3 lauk dan 1 jenis sup sudah cukup. Aku akan menyiapkan 4 lauk dan 1 jenis sup. Kalau kamu sudah lapar, mau buah dulu." Setelah melihat bahan masak dan sayuran yang telah Stefan siapkan, Olivia sudah menduga pria ini akan memasak jenis lauk dan 1 jenis sup. Dia berkata, "Memasak sayur-sayur ini juga nggak perlu memakan waktu yang lama. Aku tunggu saja." Pada saat ini, bel pintu berbunyi. "Siapa yang datang?" kata Olivia secara refleks. "Aku tadi lihat di kulkas nggak ada udang segar, jadi aku bertanya pada Bilesti dan meminta nomor telepon toko seafood yang sering dia datangi, lalu meminta mereka untuk mengantarkan sedikit udang ke sini. Mungkin sudah diantar. Coba kamu keluar dan lihat." "Oke." Olivia berbalik badan dan pergi. Dia baru berjalan beberapa langkah, lalu kembali, memeluk pinggang Stefan dari belakang, menyandarkan wajahnya ke punggung pria itu dan berkata, "Stefan, kedepannya apa kamu akan selalu bersikap baik padaku?" Stefan menghentikan gerakan tangannya, memegangi tangan Olivia yang melingkari pinggangnya, lalu menoleh untuk menatap wanita itu dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Kamu adalah istriku. Aku akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Asalkan kamu nggak meninggalkanku, aku juga nggak akan meninggalkanmu. Kalaupun kamu mau cerai, aku nggak akan mau." Dia hanya akan menikah sekali seumur hidupnya. Kalaupun identitasnya yang sebenarnya terungkap dan Olivia marah padanya,
dia juga tidak akan mungkin melepaskan wanita ini. Olivia tersenyum dan berkata, kita baru saja menjadi suami istri yang sebenarnya, tapi sudah bicara tentang mau cerai atau enggak. Dia melonggarkan pelukannya di pinggang Stefan dan berkata, kamu lanjut memasak di sini, aku keluar untuk mengambil udang segarnya. Kalau nggak ada udang, ya sudah. Sebenarnya kamu nggak perlu menyuruh orang untuk mengantarkannya kepadaku. Udang kan makanan kesukaanmu. Asalkan masih ada waktu, aku akan memasak sesuai seleramu. Olivia tersenyum dan berjalan keluar. Bab 698. Sebuah mobil berwarna silver diparkir di depan pintu masuk villa, dan seseorang berdiri di depan pintu. Melalui pintu dengan desain berlubang-lubang, Olivia melihat orang itu dan merasa orang itu agak sedikit familiar. Setelah melihatnya dari dekat, dia baru mengenalinya. Orang itu sama sekali bukan orang yang datang mengantarkan udang, melainkan ibu mertuanya yang hanya pernah dia temui beberapa kali. Ma, panggil Olivia, terkejut dan cepat-cepat membuka pintu. Namun, dia mendapati pintunya tidak bisa dibuka tanpa kunci. Dia berkata pada ibu mertuanya dengan nada meminta maaf, Ma, aku nggak tahu kalau ternyata butuh kunci untuk membuka pintunya. Mama tunggu sebentar, ya. Aku masuk ke dalam untuk mengambil kunci dari Stefan. Dewi bergumam mengiyakan, lalu berhenti membunyikan bel rumah. Olivia berlari kecil dan cepat-cepat kembali ke dapur, lalu berkata pada Stefan, Stefan, mamamu datang. Aku mau buka pintu, tapi nggak punya kunci, jadi nggak bisa membukanya. Cepat berikan kuncinya padaku. Aku keluar untuk membuka pintunya. Mamamu bukannya baru datang melihat-lihat 2 hari yang lalu. Dia nggak punya kunci. Stefan berkata, kunciku ada di atas meja ruang tamu. Mamaku mungkin lupa membawa kunci. Oh ya, kamu masak nasi berapa banyak? Entah mamamu sudah makan belum? Kedatangan ibu mertuanya yang tiba-tiba membuat Olivia menjadi lebih serius. Mamaku pasti sudah makan jam segini. Olivia mengatakan, oh, lalu berbalik badan dan berlari keluar. Dia melihat kuncinya ada di atas meja ruang tamu, mengambil kunci itu dan berlari keluar. Ketika sudah sampai di depan pintu rumah, dia masuk lagi, pergi ke dapur dan berkata pada Stefan, gimana kalau kamu yang keluar dan membukakan pintu untuk mamamu? Aku yang masak. Dia takut ibu mertuanya akan merasa kasihan pada Stefan ketika melihat Stefan sibuk di dapur, sedangkan dirinya sangat santai. Dia takut ibu mertuanya akan menyalahkannya karena dia sebagai seorang istri tidak bisa menjaga suaminya. Ada sebagian ibu mertua yang tidak senang melihat putra mereka melakukan pekerjaan rumah. Mereka selalu ingin menantu perempuan mereka yang melakukannya. Kalau putra mereka yang melakukannya, mereka kasihan dan takut putra mereka kelelahan. Namun, menantu mereka masih harus bekerja di kantor, mengurus anak setelah pulang kerja, dan masih harus mengerjakan pekerjaan rumah. Bagi sebagian ibu mertua, semua itu sangatlah wajar. Ketika seorang ibu mertua melihat menantu laki-lakinya mengerjakan semua pekerjaan rumah, dia merasa putrinya beruntung karena menikah dengan suami yang baik. Ketika melihat putra mereka mengerjakan sedikit pekerjaan rumah, mereka langsung merasa menantu perempuan mereka terlalu malas, langsung mengkritik keluarga menantu mereka, mengatakan keluarga itu tidak bisa mendidik anak perempuan, lalu merasa rugi karena putra mereka menikah dengan istri yang pemalas. Olivia menyimpulkan beberapa masalah antara ibu mertua dan menantu perempuan dari kegagalan kakaknya dalam rumah tangganya dulu. Dia khawatir dia harus menghadapi masalah yang sama. Nggak perlu, kamu pergi bukakan pintu untuk mama mertuamu saja. Kalau mamamu melihatmu sibuk di dapur, apa dia akan memarahiku karena aku nggak memperhatikanmu? Lalu, dia akan mengajarimu untuk nggak melakukan apa-apa saat pulang ke rumah dan menyuruhmu untuk membiarkanku yang melakukan semuanya. Stefan berkata, nggak sampai segitunya, dong. Kita baru 3 bulan menikah. Kamu dan mamaku juga baru bertemu 1 atau 2 kali, kan?
Seharusnya nggak akan ada masalah di antara kalian. Di generasinya ini, semua anak di keluarga Aditama adalah anak laki-laki. Di bawah didikan nenek mereka, mereka semua jadi sangat peduli dan perhatian dengan pasangan mereka. Waktu dia baru mau beranjak dewasa, ayahnya sering bilang bahwa hanya ada satu wanita di keluarga mereka, yaitu ibu mereka. Jadi, ayahnya dan mereka kakak beradik harus menyayangi, menjaga dan melindungi ibu mereka. Jadi, kalau ibunya melihatnya sibuk di dapur, seharusnya ibunya tidak akan keberatan. Karena, ayahnya juga sering memasakkan beberapa hidangan terbaiknya untuk ibunya. Kamu sendiri nggak yakin, kamu saja yang buka pintunya. Olivia hendak melepaskan celemek di badan Stefan. Olive. Stefan meraih tangannya dan berkata dengan lembut, kamu nggak perlu peduli dengan apa yang mamaku pikirkan tentangmu. Yang hidup bersama itu kita. Kita yang mengatur sendiri, siapa yang melakukan apa. Kalau mamaku menegurmu, aku akan bicara padanya. Tidak adil. Ibunya bisa menikmati perhatian ayahnya, tapi Olivia tidak boleh menikmati perhatiannya. Tidak ada yang bisa mengaturnya. Pergilah dan buka pintunya. Jangan sampai mamaku menunggu terlalu lama. Stefan menunduk dan mencium pipi Olivia, lalu berkata, jangan khawatir. Aku di sini. Bab 699. Kata-kata Stefan yang lembut itu membuat Olivia menjadi tenang. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan keluar dan membukakan pintu untuk mamamu. Kalau mamamu menuduhku nggak melakukan pekerjaan rumah, jangan salahkan aku ya kalau nanti aku berdebat dengannya. Olivia tidak menganggap seorang wanita harus melakukan semua pekerjaan rumah tangga setelah menikah. Jika ibu mertuanya benar-benar menyalahkannya seperti ibunya Roni menyalahkan kakaknya, maka dia pasti akan berdebat dengan wanita itu. Stefan tersenyum dan berkata, iya, aku nggak akan menyalahkanmu, dan aku yakin mamaku nggak akan menegurmu. Kalaupun ada sesuatu yang ibunya tidak sukai dari Olivia, ibunya pasti hanya akan bilang padanya. Kecuali kalau Olivia sangat keterlaluan, ibunya baru akan menegurnya secara langsung. Olivia keluar dan membukakan pintu untuk ibu mertuanya. Dewi sudah agak kesal karena terlalu lama menunggu, tapi dia tidak menunjukkannya. Olivia membukakan pintu untuk ibu mertuanya dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf membuat mama menunggu lama. Dewi bertanya dengan lembut, kamu dan Stefan sudah makan belum? Aku belum makan. Stefan sedang memasak di dapur sekarang. Olivia membuka pintu gerbang. Ketika dia melihat Dewi berjalan masuk, dia refleks bertanya, mobilnya nggak mau dimasukkan ke dalam. Dewi terdiam, berpikir sejenak, dan berkata, aku cuma datang melihat kalian, sebentar lagi pulang. Mobilnya biar diparkir di sini saja. Dewi sangat cemas saat mengetahui putranya terkena flu berat selama perjalanan bisnis. Dia mengirim pesan kepada putranya setiap 2 hari, dan akhirnya tahu bahwa menantunya sudah merawat putranya dengan sangat baik dan mengatur pola hidupnya dengan sangat ketat. Menantunya ini menyuruh putranya untuk meminum segelas besar obat tradisional setiap harinya. Dewi merasa bingung. Dia tidak terlalu menyukai Olivia menjadi menantu perempuan tertuanya, apalagi setelah mengetahui bahwa putra sulungnya menikahi Olivia untuk membantu ibu mertuanya membalas budi. Dia pikir putranya tidak akan jatuh cinta pada wanita ini. Dia tidak menyangka Stefan akhirnya jatuh hati dalam 3 bulan. Meskipun bibinya Olivia itu Yuna Sanjaya, sekaya apapun keluarga Sanjaya, tetap saja tidak ada hubungannya dengan Olivia. Dewi tidak akan memandang Olivia lebih hanya karena wanita itu keponakannya Yuna Sanjaya. Hanya saja, sopan santunnya mencegah dirinya untuk mengatakannya. Dia tidak akan melakukan apapun pada Olivia. Stefan yang akan hidup bersama Olivia, bukan dia. Cocok atau tidak, enak atau tidak hidup bersama wanita itu, hanya Stefan yang tahu. Asalkan Stefan tidak keberatan dengan identitas dan latar belakang Olivia,
dan tidak peduli dengan ejekan orang lain, tidak apa-apa. Stefan lagi masak, kata Dewi dengan kaget, dia sudah lama nggak masak. Olivia menutup gerbang villa dan berjalan masuk ke rumah bersama ibu mertuanya. Lalu berkata sambil tersenyum, dia memuji diri sendiri, bilang kalau dia pintar masak. Aku nggak percaya, jadi menyuruhnya untuk memasakkannya untukku. Ma, nanti mama juga cicip masakan Stefan, lalu coba nilai siapa yang lebih pintar masak, dia atau aku. Ada sedikit senyum di wajah Dewi yang sangat terawat itu. Dia berkata, di antara saudara-saudaranya, Stefan bukan yang paling pintar masak. Yang paling pintar masak itu Roni. Roni suka pergi ke dapur dan mencoba berbagai hidangan aneh sejak kecil. Itu berlangsung selama belasan tahun, dan sekarang dia menjadi yang paling pintar masak di antara mereka. Roni adalah putra bungsu Dewi. Roni tidak bekerja di Aditama Group, tetapi merintis bisnisnya sendiri. Tentu saja, dia merintis bisnis di industri makanan dan cukup berprestasi sejauh ini. Masakanmu enak. Dibandingkan dengan masakan Stefan, Mama lebih suka makan masakanmu. Mama sudah lama nggak makan masakan yang dibuat oleh Stefan, sudah lupa rasanya. Olivia tersenyum dan berkata, kalau begitu, pas sekali Mama datang. Ayo kita cicipi masakan Stefan nanti. Dewi mengangguk dan menggumam mengiyakan. Setelah Stefan mengambil alih Aditama Group, putranya yang satu ini jadi sangat sibuk setiap harinya dan tidak punya waktu untuk memasak lagi. Selain itu, anak ini selalu tinggal di luar dan jarang pulang ke rumah mereka. Dewi sebagai ibunya saja sudah tidak makan masakan putra tertuanya ini. Dewi dan Olivia berjalan masuk ke rumah sambil mengobrol. Olivia membuat suasananya menjadi menyenangkan. Bab 700. Stefan sebenarnya cukup khawatir ibunya akan bersikap buruk pada Olivia. Setelah memasak hidangan terakhir, dia bergegas keluar dari dapur dan hendak mencari mereka keluar. Namun, dia melihat ibu dan istrinya itu berjalan masuk sambil mengobrol dengan asyik. Dia berhenti. Senyuman muncul di wajah tampannya. Dia tahu dia tidak perlu mengkhawatirkan Olivia. Olivia pandai membuat suasana menjadi menyenangkan, dan ibunya tidak akan menemukan kekurangan dari istrinya itu. Ma, Stefan memanggil ibunya dengan lembut. Begitu masuk langsung tercium aroma masak. Tampaknya kamu masih bisa masak. Dewi memuji putranya, lalu berkata kepada Olivia, Olivia, kamu harus belajar lebih keras, lebih banyak berlatih, nanti pasti bisa lebih hebat masak darinya. Ma, Mama belum mencicipinya. Bisa jadi masakan Stefan cuma harum saja, tapi nggak enak. Kalau masakannya nggak seenak masakanku, aku akan menyuruhnya memasak setiap hari, untuk melatih kemampuan memasaknya. Supaya dia bisa memasak untuk Mama dan Papa waktu Lebaran. Mata Dewi berbinar. Dia berkata sambil tersenyum, kalau dia lagi ada waktu, kamu memang harus menyuruhnya banyak berlatih. Itu semua demi perut kita. Stefan mendengarkan percakapan ibu dan istrinya sambil tersenyum. Ibunya mengatakan itu tadi supaya Olivia yang bertugas memasak mulai sekarang, tapi jawaban Olivia sangat pintar, bahkan tidak bisa membuat ibunya marah. Bel pintu berbunyi lagi. Udangnya diantar tepat waktu. Aku akan keluar untuk mengambilnya. Olivia berbalik badan dan keluar rumah lagi. Begitu Olivia pergi, Dewi langsung mengelilingi dan mengamati putranya. Ma, katakan saja apa yang Mama mau katakan. Olive lagi keluar dan gak bisa mendengar Mama. Dewi mengulurkan tangan dan menarik celemek yang Stefan kenakan, lalu berkata, kamu mirip papamu. Aku anak kandung papa, tentu saja mirip papa. Stefan meminta ibunya untuk duduk di sofa. Tuan muda keluarga Aditama, Presdir Aditama Group, sudah berapa lama kamu nggak memegang spatula? Sekarang, ternyata kamu bersedia memegang spatula lagi demi seorang wanita. Stefan, kamu benar-benar membuat Mama terkejut. Dia tidak terlalu menyukai Olivia sebagai menantu perempuannya, tetapi dia juga tahu sifat putra sulungnya ini.
Kalau para orang tua tidak turun tangan untuk menjodohkannya, putranya yang satu ini mungkin akan menjadi bujangan selama sisa hidupnya. Sejak kecil, anak ini tidak suka bermain dengan perempuan. Orang lain akan mendekati perempuan ketika beranjak remaja, sementara anak ini selalu menerima belasan surat cinta setiap harinya. Anak ini bahkan tidak membacanya dan langsung menyerahkan semua surat itu ke kepala sekolah. Alhasil, gadis-gadis yang memberinya surat cinta itu dikritik dan ditegur oleh para guru. Seiring berjalannya waktu, meski banyak gadis yang masih menyukainya, mereka hanya berani menyukainya secara diam-diam. Mereka tidak berani mengakui perasaan mereka, apalagi mengirimi anak ini surat cinta. Biasanya kalau mau pergi bermain dengan teman-temannya, kalau ada anak perempuan yang ikut, Stefan tidak akan pergi. Yang jelas, anak ini tidak suka bergaul dengan wanita. Nenek Sarah pernah curiga bahwa Stefan adalah seorang misoginis. Dewi tahu sifat Stefan, jadi ketika Nenek Sarah menjodohkan putranya itu dengan Olivia, dia tidak menghentikannya, meskipun dia tidak menyukainya. Dia juga ingin melihat apakah Olivia dapat membuat putranya mengubah sikapnya terhadap wanita. Kalau kedua orang ini bisa saling jatuh cinta, dia akan menerimanya. Dan kalau mereka putus baik-baik, dia juga akan menerimanya. Dia bisa mengenalkan putranya pada putri dari keluarga kaya yang sederajat dengan mereka. Stefan berkata dengan lembut, "Ma, aku hanya melakukan apa yang Papa lakukan dulu. Aku belajar dari Papa." Dewi terdiam. Bab 701. Sejak menikah dengan suaminya, Dewi telah dimanjakan oleh suaminya selama lebih dari 30 tahun. Sampai saat ini, dia masih orang terpenting di mata suaminya. Setelah hening sejenak, Dewi berkata kepada putranya, "Kenapa? Kamu takut Mama bilang istrimu pemalas karena menyuruhmu memasak? Kamu baru pulang dari perjalanan bisnis, setelah itu masih pergi ke kantor dulu tadi. Itu nggak usah dibicarakan dulu, deh. Kamu baru sembuh dari sakit, setelah sakit berhari-hari. Dia seharusnya nggak menyuruhmu memasak di dapur seperti ini. Mama bukannya nggak membolehkan kamu memanjakan istrimu, tapi nggak boleh keterlaluan juga memanjakannya. Jangan sampai dia jadi egois dan mengandalkan statusnya untuk membuat masalah di luar." Raut muka Stefan berubah tidak senang. Oke, Mama nggak akan membicarakan yang buruk-buruk tentang Olivia. Lihat ekspresi di wajahmu itu. Mama hanya bilang begitu saja, mukamu sudah berubah seperti itu. Masam sekali. Dewi takut apabila Olivia tahu kalau keluarga mereka adalah keluarga Aditama, keluarga terkaya di Mambera, wanita itu akan berubah drastis dan membuat masalah karena mengandalkan statusnya. Lalu, putranya yang harus membantu menyelesaikan masalah itu, dia hanya mengingatkan putranya, tapi putranya langsung tidak senang begitu. Wajah tampannya jadi masam. Mama nggak pernah menghabiskan waktu bersama Olivia. Mama nggak tahu karakternya, tapi Mama kan tahu selera anak Mama. Tahu anak Mama pandai menilai orang. Mama seharusnya tahu, Olive nggak akan menggunakan statusnya untuk menindas orang. Setelah mengetahui bahwa bibi mereka adalah Yuna Sanjaya yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang besar, Olivia dan Odelina tetap bersikap low-key. Hanya orang-orang kalangan kelas atas yang tahu kalau mereka berdua adalah keponakannya Yuna. Orang luar tidak ada yang tahu. Oh, keluarga Pamungkas juga tahu. Orang tua dan kakak Roni mungkin sangat menyesal sekarang. Mereka mungkin akan segera kehilangan pekerjaan mereka karena tekanan yang dia berikan. Saat itu terjadi, keluarga Pamungkas hanya akan semakin menyesalinya. Mama percaya. Mama berjanji nggak akan mengatakan apa yang barusan Mama katakan lagi. Dewi tidak ingin membuat putranya marah. Mama lihat kamu terlihat energi, sepertinya juga gemikan. Olivia telah merawatmu dengan baik. Stefan berkata, Mama yakin aku ada gemukan. Dia cepat-cepat melihat ke perutnya. Perutnya rata,
Tidak ada daging tambahan. Sebelum dia keluar dari rumah sakit, dia ada menimbang berat badan. Berat badannya masih standar. Mama sudah lama nggak melihatmu. Sepertinya kamu memang gemukan. Memangnya nggak ada. Kalau nggak, mungkin mama yang salah lihat. Olivia masuk kembali ke rumah sambil membawa udang segar. Dia kebetulan mendengar kata-kata terakhir ibu mertuanya. Dia ingat dia pernah bertemu dengan ibu mertuanya ini saat sedang berbelanja. Ibu mertuanya menatapnya seolah tidak mengenalnya. Kemudian, Stefan bilang bahwa penglihatan ibu mertuanya ini kurang bagus. Ternyata, penglihatan ibu mertuanya ini memang agak kurang. Udangnya sudah datang. Stefan berjalan mendekat, mengambil kantong berisi udang hidup itu dari Olivia, lalu menyuruh Olivia untuk menemani ibunya berbicara. Olivia melihat ibu mertuanya duduk di sofa, tapi bahkan tidak secangkir air pun di meja tamu itu. Dia pergi untuk menuangkan secangkir air hangat untuk ibu mertuanya, menyalakan TV lagi, dan berkata kepada ibu mertuanya, "Ma, duduklah sebentar. Aku akan masuk ke dalam dan membantu." Petik 2. Dewi mengangguk kecil dan berkata, "Pergilah. Mama kan bukan orang luar, jadi kamu nggak perlu melayani Mama." Olivia berbalik badan dan berjalan ke dapur. Olivia sadar kalau dirinya harus membantu, bukannya hanya duduk menunggu dan tinggal makan nanti. Itu membuat ketidaksukaan Dewi terhadap Olivia berkurang. 10 menit kemudian, meskipun sudah makan, Dewi tetap duduk di meja makan karena diminta putra dan menantunya. "Ma, cicipi masakan Stefan, deh," ujar Olivia sambil tersenyum, mengambilkan sedikit lauk untuk Dewi. Dewi melihat anaknya memakai sarung tangan sekali pakai untuk mengupas kulit udang. Dia tidak perlu menunggu untuk melihatnya. Dia tahu udang yang sudah dikupas tidak akan diletakkan dalam piringnya. Dia tidak tahu perasaan seperti apa yang ada di hatinya saat ini. Jika suaminya begitu perhatian padanya, dia akan merasa sangat bahagia. Bab 702. Namun, melihat putranya begitu memperhatikan menantu perempuannya itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Untungnya, menantu perempuannya lebih perhatian daripada putranya. "Mama coba." Dewi menghargai makanan yang diberikan Olivia padanya. Setelah mencicipinya, Dewi ingin sekali mengatakan bahwa makanan buatan putranya lebih enak daripada buatan Olivia, tetapi dia merasa tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya, Stefan gak bisa menyaingi Olivia. Mulai sekarang, banyaklah berlatih masak untuk Olivia. Dengan begitu, hubungan mereka sebagai suami istri juga bisa semakin dekat. Tapi, kamu harus kerja setiap hari. Kamu terlalu sibuk. Ma, jangan khawatir. Aku nggak akan membiarkan Stefan masuk ke dapur pada hari kerja. Mereka sudah mempekerjakan Bilesti di rumah kecil mereka sekarang. Perkataan Olivia membuat Dewi sangat puas. "Ma, Mama mau makan udang ini?" tanya Stefan pada ibunya. "Mama sudah makan. Mama cuma mencicipi masakan kamu karena Olivia meminta Mama untuk menilai masakan siapa yang lebih enak. Kalian saja yang makan. Mama mau nonton TV." Setelah menghabiskan makanan di mangkoknya, Dewi meletakkan sendok dan garpunya, bangkit dan berjalan keluar ruang makan. Melihat ibunya pergi, Stefan segera meletakkan sepiring kecil berisi udang yang sudah dikupas kulitnya di depan Olivia, lalu berkata dengan suara hangat, "Sayang, makan pelan-pelan. Kamu harus banyak minum sup ini, supaya sehat." Dia mengedipkan mata pada Olivia. Olivia hampir tersedak makanannya ketika melihat ekspresi suaminya itu. Bisa-bisanya Stefan yang biasanya serius mengedipkan matanya barusan, Olivia terbatuk 2 kali, lalu dengan cepat melihat ke arah ruang tengah. Dia melihat ibu mertuanya sedang duduk di sofa dengan anggun. Dia sekali lagi mengagumi postur tubuh dan pembawaan ibu mertuanya. Dia merasa ibu mertuanya itu bahkan lebih kelihatan seperti nyonya kaya dibandingkan nyonya-nyonya kaya yang di serial TV.
Postur duduknya saja seanggun itu. Stefan mencondongkan tubuh dan berbisik di telinga Olivia, "Jangan takut, mamaku nggak akan mengintip kita. Jika nenek ada di sini, nenek mungkin akan mengintip mereka." Namun, pendidikan yang diterima ibunya ketika masih kecil membuat ibunya bersikap terang-terangan apabila ingin mendengarkan atau melihat sesuatu. "Olive, apa kamu masih merasa nggak nyaman?" Wajah Olivia langsung memerah. Dia menyenggol Stefan dan berbisik, "Ini waktunya makan. Yang serius sedikit." "Aku nggak mengatakan apa-apa." Bibir Stefan yang hangat menyentuh pipinya. Lalu pria itu berkata dengan suara serak, "Lain kali nggak akan sesakit itu." Olivia mengambil udang dan memasukkannya ke dalam mulut pria itu. "Meja ini penuh dengan makanan, tapi kamu masih nggak bisa diam. Cepat makan. Kamu nggak lapar, tapi aku lapar." Stefan terkekeh kecil, duduk tegak, dan mengambil sendoknya. Lalu, dia menatap Olivia sambil makan nasi putih. "Kamu nggak makan sayur. Kamu adalah sayurku." Olivia diam saja. Mulut pria ini semakin lama semakin manis. "Cantik dan enak. Ketika melihatmu, nafsu makanmu jadi sangat bagus. Aku bisa makan 3 mangkuk nasi tanpa makan sayur yang lain." Olivia mengambilkan lauk untuk pria itu. "Kamu sudah capek menyiapkan makan malam. Makanlah lebih banyak. Jangan sampai nanti mamaku lihat dan mengira aku menganiaya kamu, nggak bolehin kamu makan." Stefan tertawa. Kehidupan seperti ini sangat biasa, tetapi dia merasa sangat bahagia. Semoga hubungan mereka bisa selalu manis dan bahagia. Seperti orang tuanya, yang sejak rambut mereka hitam hingga berubah putih, yang hubungannya masih mesra seperti baru pacaran. Cerita bersambung.